Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah seorang. Tidak ada sesembahan selain Engkau, tidak sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak kita sembah. Hanya kepada Allah lah kita menyerahkan seluruh ibadah kita dan seluruh pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam senantiasa kita tercurah kepada uswah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa menggenggam ajaran ini sampai hari akhir kelak, seperti itu. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Selamat siang. Kita berjumpa lagi di sesi terakhir pesantren virtual Ramadan 2026 dalam rangkaian program Ramadan Tumbuh Berdaya Sinergi Foundation. Alhamdulillah pesantren virtual, gelaran pesantren online yang sudah diselenggarakan oleh Sinergi Foundation sudah lebih daripada 5 tahun. Alhamdulillah di tahun 2026 kita bisa menyelenggarakannya kembali. Dan alhamdulillah kita sudah menginjak di rangkaian yang terakhir atau sesi terakhir di pesantren virtual 2026 yang insya Allah di siang hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abdurrahman Dhani, seperti itu. Sebelum kita memulai ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Kami dari Sinergi Foundation, lembaga amil zakat resmi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dari Basnas, dan juga dari Kementerian Agama, adalah lembaga resmi yang mengelola dana titipan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari para muhsinin, para donatur, untuk kami kelola menjadi sebuah program-program berkelanjutan yang insya Allah secara manfaat senantiasa berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola ataupun yang disalurkan oleh Bapak dan Ibu semua bisa berdampak lebih banyak, bisa menjadikan para penerima manfaatnya kita ikhtiarkan supaya bisa tumbuh dan berdaya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan pesantren virtual. Kami ucapkan terima kasih kepada Radar Bandung, Harian Gala, Koran Gala, Forum Zakat, TV Harmoni, dan juga Info Kajian Bandung. Kami juga ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada sponsor ataupun yang sudah memberikan dukungan kepada terselenggaranya pesantren virtual Ramadan 2026 ini, kepada Bandung Eye Center, Rumah Sakit Bandung Eye Center, Sinergi Najir Wakaf, dan juga Halid Quran. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai, kami mencoba untuk berinteraksi terlebih dahulu dengan Bapak dan Ibu semua. Silakan tuliskan di kolom chat. Kami ingin tahu dari rangkaian pertemuan pertama sampai dengan pertemuan sekarang yang terakhir, menurut Bapak dan Ibu semuanya yang paling berkesan atau sangat menginspirasi ataupun secara materinya sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua, adalah pertemuan yang mana? Dengan pemateri siapa? Silakan bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu sambil kita menunggu kehadiran guru kita Ustadz Abdurrahman Dhani di ruang meeting Zoom. Silakan. Kami tunggu chatnya. Bapak dan Ibu semuanya, sambil menunggu di layar kaca Bapak dan Ibu semuanya, di layar handphone ataupun laptopnya,
kami sudah memberikan informasi terkait dengan program-program kami di Running Text, terkait dengan program-program Ramadan kami. Silahkan Bapak dan Ibu semuanya yang ingin berpartisipasi ataupun menyalurkan titipan zakat, infak, sedekah, dan wakafnya melalui Sinergi Foundation, silahkan bisa melalui rekening yang ada di Running Text ataupun bisa scan QR code yang ada di layar monitor masing-masing. Saya coba bacakan beberapa, Masya Allah, dari Kang Andrian. Kang Andrian menulis episode pertama, bagus materinya. Oh, Masya Allah. Materi dari Ustadz Dr. Reno Bahren terkait dengan self love-nya seperti itu. Silakan yang lain juga yang di luar kota Bandung, silakan bisa menuliskan pengalamannya selama mengikuti pesantren virtual 2026. Materi yang mana yang paling berkesan seperti itu. Sebagai informasi juga kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta pesantren virtual 2026, seluruh rangkaian kegiatan pesantren virtual 2026, insya Allah akan kami share rekamannya, namun mohon izin kami olah terlebih dahulu sehingga mungkin nanti agar lebih nyaman, lebih bisa mudah untuk ditayang ulang di gadgetnya masing-masing setelah tim kami mengolahnya. Insya Allah kami akan share di grup agar bisa dipelajari lagi, akan bisa dimurajaah kembali oleh Bapak dan Ibu semuanya, sehingga nanti kebermanfaatnya akan terus berlanjut seperti itu. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan Bapak mengikuti pesantren virtual ini, rekamannya insya Allah akan kami sampaikan. Insya Allah di siang hari ini kita akan membahas materi terkait dengan work-life balance. Seperti apa terkait work-life balance-nya, nanti kita akan coba dengarkan tausiahnya dari Ustadz Abdurrahman Dhani. Kita akan mencoba mengkaji meliputi aspek apa saja work-life balance itu, secara keislamannya ataupun secara kajian Islamnya seperti apa, ataupun secara materi sudut pandang yang lain, nilai-nilainya seperti apa, nanti kita akan ketahui bersama. Nanti kita akan dengarkan dari paparan beliau terkait dengan materi di siang hari ini terkait dengan work-life balance. Silakan Bapak dan Ibu semuanya bisa menuliskan di kolom chat terkait dengan materi yang paling bermanfaat, yang paling menginspirasi dari rangkaian pesantren virtual 2026. Silahkan bisa ditulis di kolom chat sambil kita menunggu kehadiran Ustadz Abdurrahman Dhani. Di bulan Ramadan ini Sinergi Foundation menyelenggarakan berbagai program yang senantiasa menginspirasi, senantiasa mencoba untuk memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia melalui program-program Ramadannya. Di Sinergi Foundation, alhamdulillah ada beberapa program santunan untuk guru, santunan untuk berbuka puasa, dan juga santunan paket untuk menghadapi Ramadan dan juga Idul Fitri. Semoga apa-apa yang sudah dititipkan dari Bapak dan Ibu semuanya bermanfaat bagi penerima manfaatnya, bisa membantu mereka menjalani ibadah Ramadannya dan juga bisa menjalani mereka melalui bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dan juga bisa menambah kebahagiaan mereka ketika menghadapi Idul Fitri seperti itu. Dari Kang Fahrul, materi dari Bu Aisyah Dahlan tentang parenting, ya, seperti itu. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi permasalahan di dalam keluarga. Ketika kita memahami kondisi keluarga, kondisi diri kita sendiri, tentu semua permasalahan insya Allah bisa kita hadapi. Dari Teh Winnie, semuanya menarik, alhamdulillah.
Semoga materi-materi yang sudah disampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita masih menunggu kehadiran Ustaz Abdul Rahman Dhani. Ustaz Abdul Rahman Dhani adalah pemateri yang sering mengisi kajian-kajian baik offline ataupun online, yang memang beliau berpengalaman di materi-materi seputar Tibun Nabawi. Alhamdulillah di Zoom meeting kita Al-Ustaz sudah masuk. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sudah terdengar suara Anda? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah guru kita Ustadz Abdul Rahman Dhani sudah hadir di ruang Zoom meeting kita, dan insya Allah beliau akan menyampaikan materi terkait dengan work-life balance, seperti apa kajiannya, tentu nanti kita akan dengarkan bersama-sama seperti itu. Ustadz, apa kabar Ustadz? Nah, posisi di mana Ustaz? Di Jogja atau di luar kota Ustaz? Sekarang alhamdulillah di seputar Jakarta aja. Alhamdulillah. Oh, di Jakarta. Oh, alhamdulillah. Ustaz, untuk menghemat waktu, kami persilahkan Ustaz untuk memberikan materinya pada Ustaz Falyatafaddal Mashkuran. Baik. Materi insya Allah sampai jam 14.15 ya. Insya Allah Ustaz, seperti itu. Insya Allah. Sesuaikan dengan waktu datangnya waktu asar Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang tergabung dalam pesantren virtual Ramadan 2026 dalam tajuk Hati yang Berlabuh, Pedoman Menata Hidup dalam Cahaya Quran. Dan sebagaimana dalam poster telah terjadwal bagian saya untuk membahas sedikit dari materi work life ibadah balance. Emang bisa. Yang materi ini insya Allah akan dibahas tentang problematika gaya hidup masa kini yang sulit mencapai keseimbangan. Dampak negatif terseret gaya hidup yang tidak sehat, juga cara menjaga kesehatan fisik dan mental yang bersumber dari Tibbun Nabawi. Perlu diketahui rahmani rahimakumullah jami'an, semakin berkembangnya zaman, semakin bermunculannya fitnah, maka layaknya kita harus banyak waspada, layaknya kita harus banyak menyiapkan diri kita untuk menyongsong akhir zaman, dan kita sudah berada di zamannya. Dan perlu diketahui bahwasanya segala sesuatu yang mungkin sempat belum kita terbetik, yang kita mungkin belum sempat melewati dari masa yang mungkin belum kita alami, belum pernah kita alami, kita sudah mulai merasakan hal-hal yang aneh dan tidak didapati di zaman Nabi SAW, seperti bermunculannya medsos dan gadget yang ternyata betul-betul sangat merubah gaya hidup kita, merubah gaya hidup kita.
yang nggak ada di masa lalu. Jangankan di zaman Nabi SAW, di tahun 90-an, 80-an, yang belum ada masalah semacam ini, munculnya medsos, kerusakan mental, moral, juga lebih-lebih masalah agama, dan semakin maraknya kejahatan, penyimpangan-penyimpangan, afwan, permisi seksual, juga penyakit-penyakit kejiwaan yang sebagian ahli menyebutkan mayoritas di zaman kita sekarang 70%-nya orang mengalami masalah kejiwaan. Mengalami masalah kejiwaan. Poin pertama yang akan kita bahas dari poin problematika gaya hidup masa kini yang sulit mencapai keseimbangan. Ini terjadi ketika kapan? Ketika zaman berkembang tidak diiringi dengan pembekalan agama. Tidak diiringi dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan muncul ketimpangan. Zaman diiringi dengan kerusakan. Di antara Anda lihat, mungkin namanya orang tua sudah melihat kondisi perbedaan, kerusakan di masa lalu, dan kerusakan di zaman sekarang. Kejahatan di masa lalu dan kejahatan di masa sekarang. Bahkan didapati kejahatan yang tak terjadi di masa lalu dan ternyata terjadi di zaman sekarang. Contoh seperti kasus seorang anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan HP. Contoh kasus si kakak membunuh adiknya sendiri gara-gara melihat film kartun, katakan Roblox. Juga di antaranya banyak hal-hal yang terjadi yang disebabkan karena orang tua sudah tidak bisa memantau perkembangan si anak. Karena dia dewasa dan besar lebih cepat melalui gadget. Rahimanahumullah jami'an, tanggung jawab orang tua justru akan bertambah ketika faktor perusaknya juga semakin bertambah dan marak. Jikalau orang tua terjadi ketimpangan pada tarbiyah, mereka menjadikan gadget itu untuk menenangkan si anak, demi orang tua merasa tidak diganggu oleh anak-anaknya, maka pada saat itu hisab bagi orang tua di yaumul qiyamah tentunya bakal lebih berat. Barakallahu fikum, kita lihat problematika gaya hidup masa kini yang sulit mencapai keseimbangan. Artinya apa? Keseimbangan imma urusan dunia, imma urusan agama. Urusan dunia, banyak mereka mengikuti gaya hidup sehingga mereka mengikuti zaman, dan apa yang terjadi? Penampilan mereka mengikuti zaman. Dari lakinya atau perempuannya. Juga di antaranya mengikuti gaya hidup yang serba wah dari dunianya, maka mereka fokus kejar target ke urusan dunia. Mereka melupakan akhirat, meremehkan sholatnya, meremehkan zikir paginya dan petangnya, sorenya, meremehkan bacaan Al-Qur'annya dan sebagainya. Yang padahal wasiat orang-orang di masa silam, bahkan mereka berdoa, Allahumma la taj'al ad-dunya min akbari hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu termasuk inti dari tujuan kami. Nah, wasiat-wasiat petuah-petuah semacam ini sudah dianggap aneh karena mereka sudah hidup di zaman dunia sedang dijilat. Berapa banyak orang menjual agama dengan sedikit dari dunia. Wa yabi'u dinahum bi'aradhin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan sedikit dari dunia.
Dan ini terjadi di zaman sekarang. Barakallahu fikum rahiman wa rahimakumullah jami'an. Juga problematika gaya hidup masa kini sulit mencapai keseimbangan. Selain urusan dunia, berikutnya urusan bagaimana muamalah mereka dengan bapak ibunya, bagaimana muamalah mereka dengan saudara mereka. Sebagian orang ketika melihat gaya hidup zaman sekarang, bahkan sebagian orang tuanya dipasrahkan di panti jompo. Bahkan ada di antara orang tuanya sudah menghubungi anak-anaknya, "Nak, bapak ibumu sakit sekarang, nak. Ayo pulang, nak." Mereka menjawab, "Ini lagi sibuk-sibuknya, Bi, Umi. Ya, bapak, bunda, lah kami lagi sibuk-sibuknya. Biar bapak dan bunda saya kirim uang saja, saya transfer." Nah, demikian. Seolah-olah silaturahmi pun terputus. Ketika orang tua butuh pun terbatas untuk ditemui. Mereka pikir dunia adalah segala-galanya. Dunia adalah solusi untuk mengatasi kerinduan orang tua kepada anaknya. Sakitnya orang tua yang butuh anaknya. Fa rahimana wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Demikian urusan tarbiyah bapak kepada anak juga terjadi ketimpangan. Si bapak hidup sendiri dengan dunianya melalui jual beli online-nya, melalui pekerjaan, melalui laptopnya. Si ibu juga demikian, ditugasi di rumah, tapi sibuk dengan medsosnya. Nah, sibuk dengan medsosnya, sehingga tarbiyah terbengkalai. Anak yang membutuhkan kasih sayang, jadinya tidak mendapat tarbiyah dari orang tua. Farahimanakumullah, kita bahas puncaknya lebih parahnya di zaman kita sekarang. Kalau kita berani katakan, kita berani sampaikan kepada para hadirin hadirat, kita berani katakan, sejak kapan penyakit banyak bermunculan di akhir zaman? Maka katakanlah, sejak adanya medsos dan gadget. Lanjut lagi, Anda berani katakan, sejak mereka meninggalkan Al-Quran dan mereka melanggar syariat. Saat itulah penyakit bermunculan. Dan penyakit yang bermunculan dominannya adalah masalah psikis, bukan masalah fisik. Dan masalah psikis pun berdampak kepada fisik. Anda perhatikan rahimakumullah jami'an, ketika zaman berkembang, bermunculan medsos dengan gadgetnya, dengan laptopnya, saat itu ternyata banyak orang melalaikan Al-Quran. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, pernah Nabi SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sebutkan dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkata Rasul, "Ya Rabb, kaumku ya Rabb menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan." Di sini mulai bermunculan masalah. Ini di zaman Nabi SAW. Bagaimana seandainya Nabi SAW hidup di zaman kita sekarang? Tentunya beliau juga bakal berkeluh kesah. Ya, beliau akan mengulangi, bahkan sering-sering keluh kesah, memberitakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kaumnya. Anda perhatikan, dari situlah mulai bermunculan penyakit. Ketika Al-Quran sudah ditinggalkan, akan bermunculan penyakit, dan dominannya penyakit psikis, dan 70%-nya karena psikis. Ima dampak wanita sering minta cerai, sebagaimana disebutkan Kementerian Agama tahun 2020, angka perceraian tertinggi di negeri kita berada di Jawa Barat.
dari Sabang sampai Merauke ada di Jawa Barat. Dan satu tahunnya sampai mencapai angka 98.000 angka perceraian. 78.000-nya kaum wanita yang minta cerai. Kenapa? Karena mereka paling lemah imannya. Kemudian 20.000-nya laki-laki yang menceraikan istrinya. Mereka mulai gelisah dan mereka kenapa? Dampak dari hati. Berapa banyak kaum wanita candu dengan drakor, dracin, sinetron. Mereka jadi korban love scam, romance scam, penipuan cinta, janji-janji palsu dari cinta-cinta palsu yang ada di gadget, yang ada di medsos. Dan ini hal yang nyata, yang tidak dipungkiri oleh umat manusia dan itu terjadi. Dan ini betul-betul terjadi. Ini contohnya rahimakumullah jami'an. Sekarang kan Anda perhatikan, mereka sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Ketika mereka banyak meninggalkan Al-Quran, mereka juga tidak membaca Al-Quran, tidak memahami isinya. Anda perhatikan, jangankan mereka yang bermaksiat yang meninggalkan Al-Quran, orang yang bertakwa saja diserang oleh setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan diserang gerombolan setan. Bagaimana serangan mereka? Serangan mereka adalah melalui apa? Melalui kata Ibnu Katsir, al-ghadab wal-gham wal-hasad. Yaitu melalui apa? Al-ghadab. Al-ghadab. Al-ghadab itu apa? Amarah. Kalau ada di antara kita gampang marah, kita sedang diserang setan. Wal-gham wal-hazan. Juga orang-orang yang sedih berkepanjangan. Ini serangan setan. Setan masuk dari pintu di mana manusia sudah lemah. Di mana manusia sudah lemah. Nah, pintu amarah, pintu sedih, ini serangan setan. Psikisnya yang diserang. Diserang dengan apa? Gemerlap dunia membuat mereka takut miskin. Nah, membuat mereka lemah tawakal. Membuat mereka mengejar dunia. Hubbud dunia. Makanya, ini penting cari pertemanan yang benar. Juga cari komunitas yang baik. Di zaman sekarang kalau kita nggak dapat komunitas yang baik, maka apa? Kita bakal tertular oleh penyakit mereka. Menjadi tetangga yang toksik, ada punya tetangga toksik, teman yang toksik, nah, akan mempengaruhi diri Anda. Berikutnya, ini serangan setan dari amarah dan sedih. Anda perhatikan berikutnya, serangan kedua. Ketika kita jauh dari Al-Quran, setan bakal menyerang kita bukan hanya dari sisi psikis, emosi, tapi juga dari sisi fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan syariat dalam Al-Quran, syariat Islam, maka, nah ini, maka kenapa? Efeknya dua ini yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Kami akan jadikan setan menyerang diri dia. Dan berikutnya, nuqayyid lahu syaitanan, kemudian apa? Fahuwa lahu qarin. Dan setan bakal jadi teman. Setan bakal jadi teman dia. Contoh, orang yang berpaling dari Al-Quran dan syariatnya, contoh. Kami dapati kasus nyata dari pasien kami, ada seorang pemuda usia 27 tahun. Dia mengalami gangguan jiwa, schizophrenia, gila.
tapi masih bisa kontak. Tapi kalau kambuh, hilang kontrol. Dia mengeluhkan sudah lelah minum obat gangguan jiwa selama 10 tahun. Dan dia mengeluhkan diri dia sudah lelah bentak dan memarahi ibu kandungnya sendiri. Nah, sampai seperti ini. Kemudian usut punya usut, Anda jangan fokus gangguan jiwa ini gara-gara pola makan, gara-gara darah kotor. Tapi kita lihat, ada yang lain. Karena penyakit yang menimpa diri kita dominannya karena dosa. Dan Allah berikan penyakit untuk apa? Ngukurin dosa kita. Allah memberikan penyakit juga untuk ngingetin kita yang sedang lalai. Allah memberikan kita penyakit juga sebagai apa? Untuk mengangkat derajat kita. Anda perhatikan sekarang, contoh. Anak muda yang kena masalah kegilaan schizophrenia ini selama 10 tahun, ketika kami tanya, pernah nggak kamu melakukan satu dosa? Maka dia menjawab, dia melakukan dosa, yaitu dia candu film porno selama 16 tahun. Berarti usia dia 27 tahun, berarti dia ngelihat film porno sejak usia 11 tahun. Dan Allah berikan bencana malapetaka penyakit untuk diri dia. Sebagai penggugur dosa dia yang dia sudah taubat. Nah, ini rahimahumullah, contoh yang tak bisa dipungkiri, dan ini sangat relate sekali dengan orang yang sakit. Dia telah melanggar syariat, yaitu apa? Melanggar syariat dalam Al-Quran, yaitu apa? Melihat hal yang haram. Padahal kita sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Janganlah kamu mendekati zina karena dia perbuatan keji. Dan dia adalah jalan yang jelek. Jalan jelek yang ditempuh. Anda perhatikan, mendekati zina nggak boleh. Apalagi zina. Dan melihat film porno sudah termasuk mendekati zina. Apalagi di bulan Ramadan bakal dilipat gandakan dosa dia. Nah, ini wakil terjadi. Berarti kalau dia menyelisih Al-Quran, syariat dalam Al-Quran, berpaling darinya, Allah akan kirim penyakit untuk dia. Allah akan jadikan setan nyerang diri dia atas izin Allah, dan setan jadi teman. Serangan setan bisa apa? Dijadikan was-was, panik, halusinasi, paranoid, waham pendengaran, kemudian waham penglihatan, waham kebesaran, merasa dirinya orang penting, orang besar, sombong, kemudian juga depersonalisasi, kemudian juga diantaranya schizophrenia, ya, NPD, ADHD, ya, dan penyakit-penyakit itu, ya, termasuk penyakit yang menunjukkan lemahnya ikatan batin dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apa? Setan nyerang melalui apa? Ima dengan psikis, masalah kejiwaan, kemudian diserang dengan fisik juga. Diserang dengan fisik, dan setan jadi teman. Ini dua hal. Contoh berikutnya menunjukkan setan bukan hanya menyerang psikis, tapi fisik juga. Contoh, ada kami dapati wanita, permisi akramakumullah, di bulan Ramadan, tapi tak mengapa sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Ini contoh saja. Ada kasus seorang wanita yang mengalami benjolan di alat vitalnya, juga keputihan, penebalan dinding rahim, kemudian juga hipertensi. Ketika kami tanya, makanannya nggak terlalu jorok. Ketika kami tanya masalah perasaan, psikis, emosi, apakah Anda sering marah kepada pasangan Anda, suami Anda, wahai si ibu? Iya, kata dia. Perkara remeh pun saya marahi suami saya. Dan serasa saya gampang marah sama dia, kata dia. Kemudian permisi,
Apakah Anda, permisi akramakumullah, permisi banget, Anda mencium aroma yang tidak mengenakkan dari alat vital Anda? Kata dia, iya banget, katanya. Baik. Maka pertanyaan untuk dia, si ibu ini kami tanyakan, apakah Anda, ya, apakah Anda sering menolak ajakan suami di atas ranjang? Yang itu adalah kewajiban Anda untuk melayaninya. Iya, udah berbulan-bulan dia sering melakukannya. Ini berarti termasuk dosa. Ya, maka berpaling dari Al-Quran termasuk dari sisi marah dan bagaimana memperlakukan pasangannya, dalam hal ini suaminya. Kemudian diserang oleh syaitan dan ditimbulkan penyakit, benjolan-benjolan. Maka obatnya apa? Minta maaf kepada pasangannya dan bertobat dengan taubatan nasuh. Nah, ini barakallahu fikum rahmatullah. Kemudian apa? Dia bakal jadi teman, setan bakal jadi teman. Fahuwalahu qarin. Kalau sudah seseorang diserang setan, dia jadi teman. Apa yang bakal terjadi? Bakal terjadi semacam orang yang diserang setan ini semakin menjauh dari Allah. Berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid bagi laki-laki. Berat bagi dia di antaranya yaitu untuk apa? Baca Al-Quran, sholat malam dengan khusyuk. Nah, dan ini termasuk apa? Serangan setan. Mata dibuat blur, juga serangan setan. Nah, Anda sholat dibikin kentut terus, juga serangan setan. Anda dibikin emosi, gampang marah, serangan setan. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wah, ini kalau kita perhatikan ketimpangan di zaman sekarang terjadi ketimpangan. Gaya hidup zaman sekarang ya menyebabkan Al-Qur'an dijauhkan. Maka ini yang harus diobati. Dan ajaibnya penyakit bakal banyak bermunculan jikalau apa? Jikalau Al-Quran sudah ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan, maksiat didatangi, keji didatengin, muncullah banyak penyakit sebagai wujud menggugur dosa. Nah, dan ujungnya, puncaknya juga demikian. Dari semua disiplin ilmu pengobatan, Cina, Tiongkok, Romawi, Yunani, India, Arab, ya, dan lain sebagainya, kembalinya ternyata dari apa? Dari pengobatan yang satu ini yang nggak bisa disamain pengobatan yang lain, yaitu apa? Berobat dengan Al-Quran. Berobat dengan Al-Quran yang banyak mereka tinggalkan. Manusia kalau sakit sibuk cari antibiotik, penurun nyeri, herbal, terapi ini dan itu. Tapi kenapa mereka nggak sibuk? Apa ya dosa saya? Kelalaian apa yang sudah saya lakukan? Ini yang harusnya diperhatikan. Ternyata dari semua disiplin ilmu pengobatan, Tibun Nabawi yang berupa yaitu Al-Quran ini akan menjadi obat, puncak obat ilmu pengobatan. Dari puncak itu Anda bisa tadabburi surat Al-Hasyr ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Anda perhatikan, seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, gunung itu bakal tunduk, gunung bakal terbelah hancur. Kata Ibnu Qayyim, obat mana yang lebih mahir daripada, yang lebih kuat daripada Al-Quran? Penyakit apa yang bisa melawan Al-Quran? Kalau Anda ada sakit gara-gara psikis Anda, punya pasangan yang wataknya keras, jinakkan watak keras pasangan Anda dengan apa? Al-Quran. Kalau Anda punya anak aktif, hiperaktif, jinakkan gelombang di otaknya dengan Al-Quran. Gunung saja bisa hancur. Watak keras nggak sekeras gunung. Anak autis hiperaktif,
tingginya gelombangnya nggak seperti kekuatan gunung. Kalau Anda mendapati orang yang kena kanker, dia nggak selembek gunung. Ini contoh, penyakit gila aja bisa sembuh. Nah, sebagaimana hadis Kharijah bin Sa'd, orang gila yang dibaca pamannya Kharijah dengan surat Al-Fatihah sehari tiga kali, selama 3 hari, seharinya 2 kali, dengan izin Allah sembuh. Tentunya dengan rasa yakin. Fa ini rahimankumullah jami'an barakallahu fikum. Anda perhatikan, jadi puncak ilmu pengobatan itu ada justru Al-Quran. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, Allah akan menjadikan setan dibuka pintu hati ini dibuka, ya gara-gara apa? Gara-gara dia sedih, marah, dendam, Allah makan uang haram, maka setan iblis masuk dari pintu sudah rusak ini, sudah kebuka, sudah lemah ini. Nuqayyid lahu syaitan, setan nyerang, fahuwa lahu qarin, dan setan bakal jadi teman dia. Ini rahmanarahmukumullah jami'an barakallahu fikum. Makanya problematika gaya hidup masa kini nggak akan seimbang kalau apa? Kita jauh dari syariat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah berwasiat, nutrisi terbaik Anda adalah semua syariat Islam. Syariat Islam yang Anda jalankan, syariat Islam yang Anda amalkan, semua itu termasuk apa? Nutrisi bagi hati dan badan kita. Dia nutrisi. Nutrisi itu bukan dengan banyak makan. Salah. Nutrisi itu dengan diantaranya yaitu ketika hati seseorang bisa sehat dengannya. Itu baru nutrisi. Kemudian diantaranya wujudnya majelis al-ilm atau kajian, ya, sebagai apa? Controller seseorang di zaman gaya hidup yang sudah kekinian. Nah, ini akan menyeimbangkan kehidupan seseorang. Kenapa? Syariat nggak akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau ada yang memaksakan, ya, syariat harus sesuai perkembangan zaman, ini dia telah mengedepankan akal daripada dalil. Ketahuilah, zamanlah yang harus tunduk dengan syariat. Zamanlah yang harus tunduk dengan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Lihat, kalau mengikuti perkembangan zaman, berapa banyak laki perempuan sekarang yang dikatakan pemuda-pemudi culture, ternyata harus sampai melanggar syariat. Jilbabnya jilbab yang sampai sudah nggak syar'i lagi, bahkan sudah pada tahapan pakaian tapi telanjang. Ya, kaum lelaki juga demikian. Celana harus ketat sampai membentuk bokongnya, permisi. Ya, bahkan kelihatan apa yang ada di balik pakaian tersebut. Ini termasuk penyimpangan. Pemuda culture, kalau apa? Culture-nya dia mengikuti syariat. Zaman sekarang kita lihat, banyak orang ingin hidup sehat. Di antaranya hidup sehat dengan cara olahraga. Yang mereka bersepeda, road bike, tapi pakainya ketat. Yang mereka trekking, tapi pakai legging. Nah, yang mereka juga olahraga sepak bola pun kelihatan pahanya. Ini rahimahumullah jami'an, kalau nggak dikontrol dengan syariat, jadinya ya kitalah yang termakan, tergerus oleh zaman. Harusnya Allah yang menciptakan syariat ini, yang menjadikan Nabi SAW sebagai penutup semua para nabi, penutup syariat, menyempurnakan syariat ini, jadinya akan berubah mengikuti zaman kalau kita nggak menjaga diri kita dengan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Poin kedua, dampak negatif terseret gaya hidup yang tidak sehat. Ima gaya hidup tidak sehat, kaitannya sama agama, atau kaitannya dengan dunia kesehatan, makanan, minuman, dan pola pikir. Contoh,
Gaya hidup yang tidak sehat terkait agama. Di zaman sekarang ketika kita tidak pilih-pilih teman, orang tua tidak memilihkan anaknya teman, dan demikian istri tidak dikontrol oleh suami untuk memilih teman, maka pada saat itu ya akan berdampak kerusakan rumah tangga. Kerusakan rumah tangga, mereka bakal terpengaruh dengan lingkungan yang dominan banyak toksik atau racun. Sebagaimana dikatakan al-jalis janis. Kalau kita duduk dengan seseorang, kalau orang itu baik, kita bakal ikut baik. Kalau dia ahlul ilm, kita bakal tertular ilmunya. Demikian ya, terseretnya dia dalam dampak negatif yang tidak sehat dari urusan agama, di antaranya ketika salah pilih guru. Kita pilih guru juga pilih-pilih. Jangan bilang yang penting dia orangnya baik, ucapannya baik-baik, tapi kadang ada yang tersembunyi di dalam hati. Ternyata kita tidak bisa ngelihat dia, kesesatan dia, ketika kapan? Ketika keluar apa yang ada di dalam hatinya berupa akidah, keyakinan dia. Nah, fabarakallahu fikum, kita bakal terseret oleh mereka. Makanya pilih guru penting. Anda mungkin kalau salah pilih penanak nasi elektrik, mereknya KW, kalau dicolok, dia korslet yang gosong mungkin nasinya. Tapi kalau kitanya yang salah pilih guru, yang gosong gurunya dan yang milih, akan terdampak. Oleh karena itu kehati-hatian di zaman sekarang penting. Tidak semua orang di medsos bisa jadi guru Anda. Nah, karena ada sesuatu yang mungkin sebagai penuntut ilmu, dia belum punya barometer untuk menentukan ini benar apa enggak benar, ini baik apa enggak baik. Dia hanya melihat dari sosok penampilan, tapi enggak melihat akidah. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimakumullah jami'an. Dari urusan pertemanan, dari urusan agama. Berikutnya, di antaranya gaya hidup yang nggak sehat terkait dengan apa? Yang zaman sekarang seperti banyak sekali makanan olahan akan berdampak pada diri kita, fisik kita, makanan olahan, ya fast food, ya belum lagi di zaman sekarang kadang makanan dicampur babi. Nah, belum lagi kadang banyak makanan yang frozen. Nah, ini yang kadang berdampak kepada diri kita. Berapa banyak kami dapati anak usia 5 tahun sudah kena stroke. Ada salah satu anak, contoh kasus di Jawa Timur, salah satu daerah di Jawa Timur, salah satu kota, di usia 5 tahun terdampak stroke. Ternyata hanya gara-gara minum teh kemasan. Teh kemasan selama 9 bulan, satu harinya 3-5 botol teh kemasan. Dia kena stroke. Setelah diteliti oleh dokter spesialis anak, ternyata kandungan aspartam itu menyempitkan pembuluh darah di otak. Ada anak usia 9 tahun juga harus cuci darah. Ada yang kena kanker nasofaring. Nah, dan seterusnya. Ini termasuk tantangan. Perlu diketahui, musuh-musuh Allah, orang-orang yang jahat, punya makar kepada Anda. Zaman sekarang, kadang mereka perang melawan Anda, bukan terang-terangan dengan bahan peledak. Ada yang lebih bahaya dari bahan peledak. Yang pertama, Anda diserang agama Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, melalui apa? Gadget. Dengan gadget dimasukkan di rumah, sebenarnya musuh sudah menang telak. Berapa banyak anak mengunci diri di kamar, dari ba'dal isya sampai subuh. Hanya hitungan 2 bulan, sudah mengalami kasus kejiwaan. Nah,
Juga di antaranya Anda perhatikan berapa banyak kaum wanita yang tadinya berhijab sekarang melepas hijabnya hanya gara-gara gadget. Nah, berapa banyak anak-anak yang tinggal di rumah susah menghafal Al-Quran. Yang di pondok tadinya hafal Al-Quran cepat, ketika sampai rumah dalam hitungan singkat hafalan Al-Qurannya lemah dan hilang. Ini semua termasuk apa? Suksesnya mereka memasukkan alat perang mereka ke dalam rumah kita. Yang kedua, dari sisi agama kita diserang melalui gadget. Yang kedua, dari sisi fisik kita diserang melalui fast food, makanan-makanan, ya makanan olahan, makanan-makanan instan. Nah, dan Anda lihat ini sudah terjadi di negeri Arab. Dulu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, pasukannya Ratu Saba yang dikenal dengan Ratu Bilqis, ya, yang dikenal Ratu Bilqis dan penamaan Ratu Bilqis, adapun nisbat kepada Nabi tidak sahih, tapi boleh, bukan berarti Anda boleh menamai anak Anda, putri Anda Bilqis atau Balqis. Cuma sanad hadis tidak sahih bahwasanya namanya Bilqis atau Balqis. Alhasil Ratu Saba ini ketika musyawarah dengan para menterinya, ketika mendapat surat dari Nabi Sulaiman untuk mereka beristislam, menyerah dan masuk Islam, kemudian para menterinya disebutkan Allah dalam firman-Nya mengkisahkan wa nahnu ulu quwwah. Jadi ada menteri yang menganjurkan Ratu Saba, udah perang saja, perangi Nabi Sulaiman. Karena kita termasuk orang punya kekuatan. Sebagian ahli tafsir melihat bahwasannya orang-orang yang kuat itu di Arab. Mereka terkenal kekuatannya. Bahkan sampai detik ini kalau ada kuda, ada kromosom Arabnya, dilarang ikut lomba pacuan kuda seluruh dunia. Terkenal kuatnya. Dan orang Arab kuat-kuat. Dan sekarang Anda lihat, dimasukkan gadget, juga lihat Anda kalau ke Arab, semuanya lihat, semua serba kaleng. Serba bungkusan, instan. Dan ini untuk melemahkan mereka yang tadinya dikenal orang kuat. Nah, sebenarnya kita sudah kalah perang. Mau mengaku apa tidak? Dari dua sisi ini kita diserang. Ini rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Materi ini sebagai apa? Pengingat untuk kita. Akhiran yang terakhir, poin yang terakhir, cara menjaga kesehatan fisik dan mental yang bersumber dari Tibbun Nabawi. Kalau Anda berbicara konteksnya Tibbun Nabawi, maka Anda harus melihat hadis, melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Karena nisbat Tibbun Nabawi ini nisbat yang sahih kepada Nabi SAW. Kalau kita mengatakan Tibbun Nabawi tapi tidak berasal dari Nabi, maka itu kedustaan. Sebagaimana dalam hadis, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Contoh, dia mengatakan, ini pola makan ala Nabi. Ya, dikit-dikit ala Nabi. Ini terapi ala Nabi, ternyata refleksi akupunktur. Ini herbal ala Nabi. Nah, mentang-mentang sehat, semua ala Nabi. Hati-hati dari nyebut ala Nabi. Farahimananmukumullah jami'an. Kita lihat, Anda perhatikan, lantas bagaimana kita menjaga fisik dan mental? Anda lihat, tadabbur keluarga Nabi. Bagaimana kehidupan Nabi dengan para istrinya. Nah, Anda kalau ingin melihat, mencontoh kehidupan Nabi. Jangan contoh sinetron. Nah, Anda bakal jadi korban dari sinetron. Anda lihat keluarga Nabi SAW. Jangan dibilang keluarga Nabi SAW nggak pernah terjadi pertengkaran. Pernah. Ya, pernah terjadi. Tapi sebaik-baik solusi dari Nabi
adalah bagaimana caranya pertengkaran cepat redam dan laki-laki mencari solusi yang terbaik. Contoh, pernah Ibunda Aisyah radhiallahu anha, ini kita bahas masalah psikis rumah tangga. Ibunda Aisyah radhiallahu anha pernah mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dan kemudian Rasulullah berkata, ya Aisyah, kalau memang masalah ini gak tuntas juga, gimana kalau kita jadikan orang ketiga, hakim antara kita. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, siapa yang kau jadikan hakim? Bapakmu, As-Siddiq sebagai hakim. Silakan jadikan bapakku sebagai hakim, tapi engkau harus ceritakan dengan detail kejadian perkara. Dipanggillah mertuanya sendiri oleh Rasulullah, bapaknya sendiri, bapaknya Ibunda Aisyah. Setelah dipanggil, mendengar suara Ibunda Aisyah keluar rumah, justru mertuanya Rasulullah sendiri, dia gusar dan pengen marah kepada putrinya sendiri. Ketok pintu, masuk rumah, kemudian langsung beliau angkat tangannya untuk memukul putrinya sendiri. Dan kemudian Ibunda Aisyah lari, sembunyi. Sembunyinya pun bukan di dapur, kamar mandi, di kolong, tapi sembunyinya di belakang atau di balik Nabi SAW. Ketika Abu Bakar ke kanan marah, Rasulullah menjulurkan kedua tangannya ke kanan. Abu Bakar ke kiri, Rasulullah menjulurkan tangannya ke kiri. Terus kanan kiri. Dan kemudian Rasulullah menoleh ke belakang, ya Aisyah, siapa sebenarnya hakim ini? Hakim yang dijadikan hakim oleh Rasulullah adalah bapaknya. Dan sebenarnya malu kalau jadikan hakim. Menghakimi menantunya sendiri yang dia sekaligus manusia yang terbaik. Rasulullah, penutup para nabi, para rasul. Adapun hakim dari manusia, di atas Rasulullah mungkin bakal malu untuk menghakimi Rasulullah. Tapi ahkamul hukama, hakimnya para hakim yang menghakimi manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar dalam keadaan marah, tidak sukses memukul putrinya sendiri, dia keluar rumahnya Rasulullah. Gak lama kemudian Abu Bakar balik lagi, ketok pintu, minta izin masuk, dan mendapati pasangan suami istri rambutnya sudah basah. Gampang sekali menundukkan egonya. Langsung bisa berkumpul kembali. Bahkan hubungan suami istri, permisi akram. Wah, ini contoh. Nah, jangan sampai istri marah, suami ikut ngangkat suara. Ini semakin kuat dia angkat suaranya, ini dia angkat lagi. Bukan demikian. Bimbingan Nabi ketika marah, apa? Isti'adzah. Kita juga demikian. Pada pasangan kita, anak kita, teman kita, isti'adzah. Kemudian wasiat Nabi, falyaskut, diam. Wasiat Nabi apa? Kalau berdiri lagi marah, berdiri masih marah, melakukan hal itu semua masih marah, duduk, masih marah lagi, baring. Jangan lupa, tambah lagi dosisnya, wudu, tambah lagi dosisnya, lawan dengan sholat. Jadi marah itu bukan dilampiaskan. Marah yang terpuji cuma satu, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda melihat ada orang sekitar Anda melakukan maksiat, Anda marah, itu terpuji, marah karena Allah. Nah, istri melihat sesuatu yang diharamkan dari gadgetnya, Anda marah. Awas ya, HP ku sita. Anda marah karena Allah. Demikian istri juga melihat kemaksiatan dilakukan suaminya, marah karena Allah. Tapi kalau marah karena syahwat, ini tercela. Ya, ini tercela. Bahkan Allah berfirman, "Qul mutu bi ghaidzikum." Ayat ini asalnya konteksnya untuk ahlul kitab dan munafik. Katakan, Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada ahlul kitab, matilah kalian. Ya, karena amarah, dendam, kebencian kalian kepada kaum muslimin. Sama, kita juga demikian. Kalau kita gampang marah, kita bakal cepat mati. Takdir di sisi Allah, ajal di sisi Allah, tapi ada kematian yang disegerakan di antara sebabnya gara-gara marah. Kalau marah cepat mati, sebelum mati dimunculin penyakit-penyakit. Banyak penyakit bermunculan. Darah tingginya, stroke-nya, gagal ginjal, gagal jantungnya, kencing manisnya, ya, hipertiroidnya, kanker tiroidnya,
pecah pembuluh darah otaknya, nasallallahu alafiyah. Ini contoh. Maka ini psikis juga perlu dilatih. Nah, dan Nabi sangat mesra dengan istri-istrinya. Ini contoh. Juga kepada anak-anak. Nabi juga sangat sayang kepada anak kecil. Bahkan Nabi bersabda, "Man lam yarham kabirana, man lam yarham saghirana, wa lam yujil kabirana, falaysa minna." Barang siapa tidak sayang kepada anak kecil, gak menghormati orang tua, dia bukan termasuk golongan kami. Ini termasuk apa? Mental. Kita sama anak kecil jangan gampang mukul, jangan gampang teriak. Kalau kita sering marah, sering teriak kepada istri, orang sekitar, orang tua, lebih-lebih kepada anak, jangan salahkan mereka, salahkan kita. Kita sedang diserang setan. Nah, kita sedang sedih berkepanjangan, kita diserang setan. Sedih, ketika cepat dirilis, itu terpuji untuk mengingatkan, menyeimbangkan diri kita. Biar kita tahu nikmatnya bahagia dengan dikasih kesedihan. Nikmatnya harta ketika ada saatnya dikasih kemiskinan. Nikmatnya waktu luang ketika Anda dibikin sibuk. Nikmatnya sehat ketika Anda pernah sakit. Agar kita nggak menjadi orang yang sombong seperti Fir'aun. Nah, ini rahmatullah jami'an. Lihat, Nabi SAW menghormati ya orang-orang yang lebih tua. Dan Nabi menyayangi anak-anak kecil. Bahkan dikatakan Anas bin Malik, aku mengkhidmah Nabi SAW 10 tahun, gak pernah dia mengeluarkan gak pernah keluh kesah. Juga dikatakan Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, maka Nabi SAW sabba ta'aman qat inistahu akalau ayat taraka. Nabi SAW gak pernah mencela makanan. Sekalipun seumur hidupnya, kalau suka makanan dimakan, kalau gak suka diem dan dia gak makan makanan yang dia gak suka. Nah, ini contoh yang sangat baik sekali. Rahimahumullah jami'an. Ketika sedang marah, itu yang diajarkan Nabi SAW. Juga Allah sebutkan langsung dalam firman-Nya, wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah, maafin orang yang salah. Ini obat yang paling top. Nah, kesedihan juga demikian. Anda marah, Anda sedih, itu serangan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Ketahuilah, sesungguhnya yang membuat orang-orang yang beriman sedih yaitu setan. Yang membuat Anda marah, setan. Buat kita marah, setan. Buat sedih juga setan. Nah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran lafaz seputar kesedihan. Di dalam Al-Quran rata-rata menunjukkan hal yang tidak terpuji. Nah, adapun sedih yang sebentar dirilis justru bakal jadi obat, tak mengapa. Nabi juga sedih, gundah gulana. Ketika Nabi sedih, apa yang dilakukan? Cepat merilis. Ada manajemen mengatasi konflik. Nabi bersabda, berkata, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat. Hatinya tenang kalau kita sholat. Baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati ini bakal tenang? Itu dari zikir Al-Quran. Kalau sudah jarang baca Al-Quran, hati nggak tenang. Hati nggak tenang, hati sakit. Kalau hati sakit, bikin penyakit fisik, bikin penyakit psikis. Nah, ini mental juga demikian. Kemudian juga fisik juga terkait selain mental makanan juga harus diperhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya melihat makanan yang dia makan. Makanan yang Anda makan bikin sehat atau bikin sakit? Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Separuh dari ayat ini, kata ulama ahli tafsir dan ulama ahli pengobat termasuk Asy'uti mengatakan separuh dari ayat ini terkumpul padanya konsep ilmu pengobatan yang terkait dengan makanan. Kalau terkait psikis kembali ke hati. Faktor dari dalam, faktor dari luar makanan. Disebutkan dalam ayat ini,
Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya ya Allah di sini melarang janganlah kalian makan minum berlebihan. Allah nggak suka dengan kalian yang berlebihan. Jadi makan nggak boleh berlebihan, minum nggak boleh berlebihan. Sekarang di medsos Anda dikasih kabar banyaklah minum 1,5 sampai 4 liter. Sekarang yang menciptakan tubuh kita Allah apa Anda? Yang paling tahu tubuh kita Allah apa Anda? Ini Al-Quran menjelaskan. Nah, ini termasuk apa? Termasuk diantaranya kalau kita perhatikan syariat sudah lengkap, ya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunnah, bagaimana membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya kita kembalikan kepada Ustadz moderator. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz yang sudah disampaikan. Ternyata kalau kita mengkaji terkait dengan work life balance itu ternyata luas ya cakupannya Ustaz ya. Dan tentu itu menjadi PR bagi kita semua untuk senantiasa belajar dan mengilmui diri terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saat ini kita hadapi semua, yang mungkin muncul di zaman-zaman sekarang, permasalahan-permasalahan yang dulunya tidak ada namun sekarang muncul. Tentu ini menjadi sebuah PR. Tadi sudah sampaikan oleh Ustadz bahwa kunci dari obat dari semua permasalahan tersebut adalah kita kembalikan kepada syariat, kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada kalau Allah dan kalau Rasulullah itu. Baik, Bapak dan Ibu semua, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan, silahkan bisa raise hand ataupun bisa menulis pertanyaannya melalui kolom chat seperti itu. Ya, pertanyaannya. Silahkan. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, silahkan tuliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand terlebih dahulu agar bisa dibukakan mic-nya. Ustadz, sebelum sambil menunggu yang lainnya, mungkin Ana sedikit bertanya Ustadz terkait dengan work-life balance ini. Ya di zaman sekarang Ustadz, mungkin terutama bagi perempuan atau akhwat yang setidaknya meniti karir juga di pekerjaan yang Ustadz seperti itu. Nah mungkin kadang-kadang ingin mencapai pekerjaannya atau karirnya mungkin tercapai, tapi keluarganya juga ingin baik-baik saja Ustadz. Mungkin dari fenomena itu ada masukan Ustadz atau pertanyaan, ada jawabannya Ustadz seperti apa? Barakallahu fikum, ahibati fillah. Sekali lagi dunia itu sebagaimana tempat kita hanya berlalu, ya melewati seperti kita lahir sampai kita masuk liang kubur, layaknya seperti kita lewat jembatan. Anda ikuti alurnya takdir aja. Tetap Anda juga ambil usaha untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anda usaha. Tapi nggak usah kejar target karir harus seperti ini dan itu. Karena kadang Anda melihat kebahagiaan itu dari uang. Jangan. Kebahagiaan bukan hanya uang. Anda sehat juga harusnya Anda bahagia. Anda punya pasangan yang menyenangkan, itu juga rezeki. Anak yang lucu, soleh-soleha, itu kadang rezeki. Harta cepat sirna. Tapi kenikmatan anak bisa mendoakan ketika kita sudah wafat. Nah, juga suami yang saleh juga membimbing istrinya menuju jalan yang benar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, menjaga si istri juga masuk surga bareng-bareng. Nah, sekali lagi, kalau semakin Anda murninya hidup di dunia hanya untuk nafkah, mencari dunia,
maka Allah akan persulit urusan kita. Kalau niatnya kita dunia, maka Allah akan cerai beraikan tujuan kita dan dipersulit. Tapi kalau kita niatnya akhirat, Allah akan mudahkan kita dari tujuan kita, dan bahkan Allah jadikan rezeki nggak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuk dia apa? Jalan keluar. Dan akan Allah berikan rezeki yang dia nggak sangka-sangka. Jadi intinya takwa, bukan karir. Bahkan ulama salaf berwasiat, aslih akhiratak aslahakallahu dunyak. Perbaikilah akhiratmu, agamamu, ibadahmu, niscaya Allah perbaiki duniamu. Nah, ini harus diperhatikan rahimakumullah jami'an. Jangan fokus kepada dunia. Kalau fokus kepada dunia, hati sudah penuh dengan dunia. Allah sebutkan asyaitan ya'idukumul faqr. Setan itu apa? Menjanjikan kepada Anda kefakiran. Ya, menjanjikan kepada Anda kefakiran, diletakkan di pelupuk mata Anda kefakiran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Anda perhatikan, setan menjanjikan kepada Anda kemiskinan di pelupuk mata Anda. Kalau Anda banyak infak sedekah, bakal miskin. Kalau Anda punya banyak anak, di mana nanti sekolahnya? Nah, wah subhanallah, kalau contoh, suami Anda punya istri banyak, nanti rezeki Anda bakal berkurang. Sama, ini juga sama, jebakan setan. Dan kenyataan. Begitu pula kalau suami memberikan nafkah kepada ibu kandungnya, ya kadang banyak kaum wanita cemburu. Ini bakal berkurang. Ini semua syaitan. Kami dapati seorang senior kami, seorang ustadz, Masya Allah. Ustadz ini dari satu istri ini punya 19 anak. Yang sebelumnya dia memang ditakut-takuti oleh setan bagaimana nafkahnya, bagaimana sekolahnya. Ketika dia lawan, ya subhanallah, anak 19 dan subhanallah pintu bisnisnya sampai punya 7 toko. Nah, sampai dia apa? Bisa menjaga dirinya, mulia dengan apa? Pekerjaan dari tangan jeripayanya sendiri. Nah, ini contoh. Dan sebelumnya istrinya ditakut-takuti kalau punya banyak anak, permisi, payudara bakal kendor. Kulit bakal cepat keriput, cepat tua, penuaan dini. Dan subhanallah ketika dilawan tipu daya setan ini, takut-takut setan ini, ternyata justru ketika banyak anak, hormon semakin stabil. Tentunya dengan syarat si wanita ini nggak merasa berat dan dia ikhlas. Karena semua karena Allah. Kulitnya jadi kencang. Padahal di usia di atas 50 tahun. Nah, juga Masya Allah, testimoni dari teman-temannya, usia 50 tahun, serasa perempuan ini usia 30 tahun. Demikian, rahimahumullah, asyaitan, semua menakut-nakuti dengan apa? Dengan kemiskinan. Bahkan, Ibnu Qayyim telah berwasiat. Apa wasiatnya? Tidak akan membahayakan seseorang. Kalau orang kaya, harta di tangannya penuh dengan dunia. Tapi hatinya gak ada sama sekali hubbud dunia, cinta dunia. Gak akan membahayakan harta banyak. Kenapa? Ketika hatinya gak hubbud dunia, harta yang banyak akan dimanfaatkan untuk kebaikan. Diserahkan ke sana, infak, sedekah, terus diputar-putar. Tapi akan sangat bahaya ketika di tangannya gak ada harta sepeser pun, sedikit pun gak ada harta. Tapi hatinya hubbud dunia. Ini sangat bahaya. Kerja pagi, siang, sore, malam, sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai akhirnya bilang, kalau saya sudah jadi orang kaya,
saya baru rajin bekerja. Ini tipu daya setan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah perbaiki semua urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin membacakan pertanyaan Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan ketakutan bertambah lagi anak karena takut tidak bisa mendidiknya karena semua akan dipertanggungjawabkan. Apakah itu termasuk juga was-was syaitan, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ini kejadian nyata, ya. Kadang ada ketakutan yang bertambah karena tidak bisa mendidik anak. Karena nanti bakal diminta yang tanggung jawab. Sama, was-was dari syaitan. Anda belum terjadi, masih takut. Nah, Anda belum punya anak banyak, Anda masih takut, Anda belum mengalami. Nah, subhanallah, makanya fatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab. Ya. Wa idza azam fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda punya azam, punya anak, tawakal 'ala Allah. Jangan takut rezeki. Semakin banyak anak, semakin tambah rezeki. Anda, wahai kaum wanita, cukup Anda sebagai ibu rumah tangga. Anda jangan paksakan diri Anda jadi wanita karir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikun." Hai kaum wanita, kalian hendaknya melazimkan diri kalian di rumah. Aslinya Anda di rumah. Rezeki Anda dari mana? Dari Allah. Melalui siapa? Melalui suami. Jadi suami juga jangan GR. Itu uang jeripayah dia semua. Bukan, itu rezeki dari Allah. Usaha kita nggak ada apa-apanya. Karena rezeki mutlak milik Allah. Kita hanya usaha semampu kita. Tapi bertambah berkurangnya melalui apa? Allah Subhanahu wa taala menentukan. Dengan subhanallah taatnya si istri kepada suami, dengan si istri memegang harta suami dengan amanah, dikasih infak, sedekah ke sana kemari, membelanjakan yang benar, tidak membelanjakan harta suami kecuali ridha suami. Allah tambah rezeki suami. Ketika tambah anak, bakal ditambah oleh Allah rezekinya. Jangan takut. Dan ini pernyataan orang-orang yang sudah berpengalaman, ketika tambah anak, rezeki tambah banyak. Nah, jadi ketakutan dilawan terus. Kalau ketakutan diikuti, setan semakin menyerang diri Anda. Juga demikian. Ya, mau kadang ada saudara kita laki-laki punya istri misalkan 2, 3, 4, ya. Juga Allah bakal tambah, bukan hanya anak. Istri tambah, rezeki ditambah. Anak tambah, rezeki ditambah. Dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda ingat-ingat doa setelah makan. Kita doa setelah makan, doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah, rezeki ini, makanan ini dari Allah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Bukan dari daya upaya dariku, tapi apa? Dari Allah semua. Anda mau kerja pagi, siang, sore, banting tulang. Rezeki Allah sudah tentukan, mau sedikit banyak, ya Allah yang atur. Sebagaimana dikatakan, kaifa akhaf al-faqr wa rabbi ghani. Bagaimana aku bakal takut miskin, takut fakir, sedangkan Rabbku maha kaya. Yakin. Setan selalu apa? Menampakkan kemiskinan. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi lawan kemiskinan Anda. Kalau ada anak takut khawatir nggak bisa didik. Bismillah, tawakal Allah. Apalagi Anda punya komunitas, tempat, lingkungan yang Masya Allah dekat dengan pondok, pendidikan lebih apa? Lebih ngikut apa? Enak mengikuti pendidikan, tetangganya sudah ikut didik juga, di pondok juga dididik, maka akan lebih apa? Lebih Anda lebih nyaman landingnya ketika memang ada banyak anak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz jawabannya. Ustaz, mungkin tadi terkait dengan ada was-was seperti itu, apakah ada kiat-kiatnya Ustaz ketika kita memang setan membisikkan was-wasnya, apakah kita mempunyai Ustaz mungkin memberikan kiat-kiatnya terkait ketika kita sedang diserang was-was setan, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Was-was termasuk serangan syaitan. Lantas bagaimana solusinya?
setan menyerang Anda melalui was-was. Dimisalkan Imam Al-Ghazali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga Ibnu Jauzi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwasanya hati Anda ini seperti, jantung Anda ini seperti istana. Di dalam istana ada raja, dan raja itu adalah akalnya Anda. Dan di istana itu dikitari oleh benteng. Dan di benteng ada menara, di menara ada kaca-kaca untuk mengawasi penjaga dari dalam biar tahu siapa musuh di luar. Dan di istana ada pintu gerbang, mengawal, menjaga, memantau dari kaca, katakan zaman sekarang CCTV. Kemudian melihat musuh di luar. Siapa musuh di luar? Musuh di luar adalah iblis dan setan. Iblis dan setan. Mereka menghembuskan asap hitam berupa syubhat, syahwat, termasuk amarah, kebencian, iri, hasad, dengki, sedih, takut, panik, was-was, lemah tawakal, ya, putus asa. Ini mereka semua menghembuskan asap hitam. Dihembuskan dengan maksiat, dihembuskan dengan syubhat dan syahwat. Tapi ketika Anda sering ikut kajian, dengar qala Allah, qala Rasulullah, kajian tentang akidah, tauhid, rukun Islam, rukun iman, ridha dan qada dan qadar, kajian tentang tafsir. Anda seperti apa? Seperti asap hitam yang menutupi kaca untuk memantau musuh yang ada di luar, si penjaga cukup dari dalam. Ketika Anda banyak melakukan ibadah-ibadah ini, menuntut ilmu, baca Al-Quran, sholat, ini asap hitam tadi bakal hilang. Sehingga Anda menjadi mawas diri lagi. Tapi kalau Anda sudah diserang asap hitam, syubhat, syahwat, bisikan setan tadi, amarah, takut, was-was, panik, ya, lama-lama apa? Asap hitam menutupi dan Anda nggak bisa siaga lagi, dan penjaga pintu gerbang lalai, lengah, pintu gerbang kebuka. Saat itulah setan masuk. Iblis menyerang Anda dari apa? Pintu ketakutan, was-was, panik. Anda lihat, di musim pandemi, orang yang banyak wafat bukan murni semata karena COVID-nya, tapi karena pintu hati sudah kebuka dengan lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus yakin mensikapi virus COVID, wabah COVID di tengah-tengah. Jangan ekstrem kanan. Siapa ekstrem kanan? Orang yang takut berlebihan sampai timbul paranoid. Kalau ada tetangganya ke pasar langsung divonis COVID, nggak boleh deket-deket. Sampai timbul masalah paranoid, sampai ada yang gila, schizofren. Yang ekstrem kiri nggak percaya sama sekali. Tapi buktinya ada yang meninggal karena COVID, ada. Kita di tengah-tengah. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Kita percaya ada, tapi kita punya Allah. Nggak usah takut. Ada sebab-sebab yang bisa diambil, seperti olahraga, seperti menjaga makanan biar hidung nggak lembab. Ya, kemudian juga seperti ya kita jaga jarak. Nah, banyak sekali yang kadang kita menjadi orang yang sakit gara-gara apa? Hati kita sudah kebuka, pintu gerbangnya kebuka. Ima dari pintu perasaan atau pintu iman dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang berkenan bertanya silahkan bisa tulis di kolom chat ataupun bisa raise hand. Silakan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya. Baik Ustaz, nampaknya kalau di kolom chat tidak ada tambahan pertanyaan dan juga tidak ada yang raise hand. Mungkin di penghujung acara Ustaz mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan terkait dengan fenomena di mana kita di zaman sekarang banyak orang berpendapat ataupun berprinsip terkait dengan work-life balance, terkait hal-hal yang mencoba untuk menyeimbangkan antara kehidupan urusan dunia dan urusan akhiratnya, ataupun keinginan yang sifatnya baik ataupun buruk. Seperti apa Ustaz kiat-kiatnya, kesimpulan terakhir dari materi di siang hari ini? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum.
sebagai closing dari work, love, and ibadah balance, apakah bisa? Tentunya bisa. Ya, tentunya bisa, tetapi ada yang kadang salah satu dikalahkan. Contoh di bulan Ramadan, kebiasaan orang-orang pendahulu kita, jangankan Ramadan, di bulan Sya'ban, mereka sebagiannya sudah menutup toko-toko mereka. Mereka sibuk dengan sholat, baca Al-Quran, sibuk dengan kajian. Di bulan Ramadan juga demikian. Kita tetap mengambil porsi dunia sebagai wujud, kita mengambil sebab untuk kelangsungan hidup kita, itu wajar-wajar saja. Dan sisanya rezeki di tangan Allah. Bukan dari murni usaha kita. Daya upaya bukan dari kita. Tapi semua rezeki dari Allah semata. Seandainya ada di antara Anda, lau anna ibn Adam haraba min rizkihi kama annahu haraba min mautih la adraka rizkahu kama annahu adraka mautah. Seandainya ada di antara anak Adam, dia lari, nggak mau rezeki dari Allah. Sebagaimana dia lari dari kematian. Niscaya rizki dia yang dari Allah tetap mengejar dia sebagaimana kematian bakal mengejar diri dia. Kita ambil sebab rizki di tangan Allah. Ya, kita ambil usaha. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang yang hubud dunia. Enggak. Jangan korbankan agama syariat. Enggak. Jangan jual agama demi mendapat gaji yang lebih banyak. Jangan. Wa yabi'udinahum bi'arad minad dunya. Tapi apa? Ketika Anda semakin taat kepada Allah, rezeki Anda ditambah. Nah, kalau Anda merasa kesulitan, kondisi ekonomi terhimpit, semakin takwa kepada Allah. Bukan semakin meninggalkan agama, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan sholat fardu, sholat rawatibnya, meninggalkan Al-Qur'annya, dzikir pagi sorenya. Enggak. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dan Allah jadikan rezeki nggak disangka-sangka. Semakin Anda taat kepada Allah, rezeki ditambah. Dan rezeki jangan Anda bayangkan cuma uang. Kadang Anda berdoa kepada Allah, mungkin menurut Anda belum dikabulkan dari sisi harta ditambah. Tapi ternyata Anda ditambah anak, ditambah kesehatan Anda, kebahagiaan keluarga, ini nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, sekali lagi, selalulah husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebelum wafatnya 3 hari, Nabi berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal, mati, kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, di zaman penuh fitnah ini, yang katakan sudah perang dunia ketiga, justru kita wasiat dari Nabi, jauhkan fitnah dari diri Anda dan Anda sibukkan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak ibadah, perbanyak kajian, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat, perbanyak teman-teman saleh salehah. Nah, dan saat itulah Anda sebenarnya sedang menjadikan diri Anda selamat di zaman-zaman fitnah. Nah, biar Anda tetap imbang di zaman-zaman fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas semua materi yang sudah disampaikan dan juga kesimpulannya. Kami dari Sinergi Foundation mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz dan tim yang sudah berkenan mengisi pesantren virtual Ramadan 2026. Semoga Allah berikan kemudahan dalam urusan Ustaz dan keluarga, juga ilmunya senantiasa Allah berkahi dan senantiasa diberikan kesehatan untuk senantiasa berdakwah, memberikan kajian-kajian dan juga memberikan ilmu kepada kita semua. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khair. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah sesi materi dan juga sesi tanya jawab sudah kita
lalui bersama. Kita sampai di penghujung acara di pesantren virtual Ramadan 2026, di sesi terakhir juga di tahun ini. Kita berharap, kita berdoa di tahun depan kita bisa berkumpul kembali, kita juga bisa bertemu kembali di acara pesantren virtual kembali. Semoga kita senantiasa tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk menimba ilmu, karena tadi sudah disampaikan bahwa sebagai bekal kita menghadapi was-was syaitan, sebagai bekal kita menghadapi fenomena zaman adalah dengan senantiasa memperkaya keilmuan kita semua. Bapak dan Ibu semuanya, rangkaian pesan tertular dari awal sampai akhir nanti akan kami sampaikan dalam bentuk rekaman dan kami share di grup peserta pesantren virtual 2026. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang sudah mendukung terselenggaranya acara pesantren virtual Ramadan 2026 ini, kepada seluruh sponsor kami dari Rumah Sakit Bandung Eye Center, Rumah Sakit Mata di Kota Bandung dan juga di Tasikmalaya, dari Sinergi Jurakap dan juga dari Halim Quran. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan pesantren virtual ini, kepada Radar Bandung, Harian Edisi, Koran Gala, Pos Jabar, TV Harmoni, dan Info Kajian Bandung. Gitu. Bapak dan Ibu semua, kami di bulan Ramadan ini senantiasa mengajak kebaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Silakan yang mau berdonasi untuk infak Ramadan, program infak Ramadan di Sinergi Foundation, ataupun menunaikan zakat